Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan Subhaju. Welcome back to my channel. Saya Ayub Abdul Hamid. Saya mahasiswa dari Universitas Khairul Ternate, Fakultas Teknik, Program Studi Pertambangan. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai ajakan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Bahwasanya Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Misalnya, hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Berbagai kekayaan alam itulah sehingga disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan kemudian digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Di sini sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Jadi sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam hayati, merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam non hayati, merupakan sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya sinar matahari, udara, air, dan tanah. Kemudian sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, merupakan sumber daya yang tersedia untuk dikelola dan dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya, hewan, tumbuhan, sinar matahari, udara, air, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya ini merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak bisa diperbanyak jumlahnya. Contohnya, minyak bumi, emas, besi, dan hasil tambang lainnya. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan contoh memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Yang pertama, menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Bahwasannya kita harus menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan saja. Takutnya sewaktu-waktu sumber daya alam tersebut akan habis, apalagi sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Yang kedua, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Bahwasannya kita harus menjaga dan melestarikan hutan, karena di hutanlah hidup berbagai macam habitat-habitat yang perlu kita jaga dan lestarikan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Jadi sistem tebang pilih tanaman ini merupakan suatu sistem silvikultur yang dimana telah mengatur pemanfaatan hutan tersebut, sehingga ekosistem hutan maupun habitat yang hidup di hutan tetap terjaga dan tetap terlestarikan, sehingga terhindar juga dari longsor. Yang keempat, melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Bahwasanya kita sebagai manusia bisa saja atau boleh saja melakukan penebangan hutan, penebangan pohon di hutan, asalkan setelah penebangan tersebut kita harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali, atau bisa saja dikatakan sebagai penghijauan kembali, sehingga hutan yang tadinya gundul maka kembali ke kondisi semula. Yang kelima, memperbaiki lahan bekas tambang. Bahwasannya pemikiran orang-orang bahwa pertambangan itu adalah perusak. Jadi kita sebagai seorang pertambangan harus mengubah mindset, harus mengubah pemikiran orang-orang tersebut bahwa pertambangan adalah bukan perusak. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki lahan pertambangan tersebut sehingga lahan bekas tambang tersebut kembali ke kondisi awal atau kondisi normal. Yang keenam adalah pembangunan berkelanjutan. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembangunan berkelanjutan, perhatikan video berikut ini. Oke, let's go. Maka dari itu, saya Ayub Abdul Hamid mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menghindari penggunaan sumber daya alam secara berlebihan,
karena akan menimbulkan perubahan lingkungan dan berimbas kepada keseimbangan ekosistem. Mari jaga alam kita untuk terus memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia sehingga sumber alam tersebut bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan motivasi serta menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian, saya Ayub Abdul Hamid, izin pamit. Stay tuned and watch the next video. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jika merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman Anda untuk sebagai penyemangat saya untuk membuat video berikutnya. Oke, next time.